Hai Sobat Enforce, secara umum PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Ini berarti bahwa konsumsi barang dan jasa di Indonesia secara prinsip merupakan objek PPN. Biasanya, yang memungut PPN adalah pihak yang menyerahkan barang atau jasa berdasarkan ketentuan pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN. Namun, ada beberapa jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN, sebagaimana diatur dalam pasal 4A ayat 2 dan 3 Undang-Undang PPN. Akhir-akhir ini, banyak yang bertanya, apakah pembayaran menggunakan kris dikenakan PPN dan dibebankan kepada konsumen? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk memahami alur transaksi yang memanfaatkan kris terlebih dahulu. Proses transaksi yang menggunakan kris dimulai dengan penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial dari PJSP atau penyelenggara jasa sistem pembayaran kepada merchant. Sebagai contoh, sebuah toko A berfungsi sebagai merchant yang menggunakan jasa dari PJSP. Sementara, konsumen toko A melakukan pembayaran melalui kris untuk barang yang dibeli. Setelah memahami proses tersebut, kita perlu menilik ketentuan mengenai PPN untuk penyelenggaraan teknologi finansial yang diatur dalam PMK 69 tahun 2022. Pasal 6 ayat 1 PMK 69 tahun 2022 menyebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial oleh pengusaha. Namun, PMK 69 tahun 2022 tidak secara spesifik menyebutkan kris sebagai salah satu jasa penyelenggaraan teknologi finansial yang dikenakan PPN. Meskipun demikian, Pasal 6 ayat 2 huruf A menyatakan bahwa salah satu jenis jasa penyelenggara teknologi finansial bisa berupa penyedia jasa pembayaran yang sesuai dengan fungsi kris. Pasal 6 ayat 3 PMK 69 tahun 2022 juga menjelaskan bahwa penyediaan jasa pembayaran meliputi beberapa kategori, antara lain 1. Uang elektronik, 2. Dompet elektronik, 3. Gerbang pembayaran, 4. Layanan switching, 5. Clearing, 6. Penyelesaian akhir, dan 7. Transfer dana. Dalam praktiknya, kris dapat diklasifikasikan sebagai penyedia jasa pembayaran dalam bentuk transfer dana. Menurut pasal 8 ayat 2 huruf G, PMK 69 tahun 2022, layanan transfer dana termasuk dalam kategori jasa kena pajak. Lebih lanjut, pasal 9 ayat 1 PMK 69 tahun 2022 menyatakan bahwa pengusaha yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dan terdaftar sebagai PKP wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan JKP. Dalam konteks ini, PJSP yang menyediakan kris sebagai toko A bertanggung jawab untuk memungut PPN. Dalam hal PPN yang terutang, Pasal 9 ayat 2 PMK 69 tahun 2022 menjelaskan bahwa PPN tersebut dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Misalnya, jika toko A mulai menggunakan kris pada 1 Januari 2025, PPN yang dipungut akan berdasarkan tarif PPN 12%. Terkait dengan DPP, Pasal 9 ayat 3 PMK 69 tahun 2022 mengatur bahwa DPP atas kegiatan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran adalah penggantian, yaitu fee, komisi, merchant discount rate atau MDR, atau imbalan lain dalam bentuk apapun yang diterima oleh penyelenggara. Dalam konteks kris, DPP-nya adalah MDR. Sebagai tambahan informasi, Ditjen Pajak telah merilis surat nomor keterangan tertulis 3 tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir nomor 04 tahun 2024 yang menegaskan bahwa transaksi pembayaran melalui kris masuk dalam kategori jasa sistem pembayaran. Dengan demikian, PPN dikenakan atas penyerahan jasa sistem pembayaran dari PJSP kepada merchant. Penegasan dari DJP menekankan bahwa pengenaan PPN ini bukanlah objek pajak baru, karena memang telah diatur dalam PMK 69 tahun 2022. Sebagai catatan, pembayaran barang dari konsumen kepada penjual melalui kris tidak berbeda jumlahnya dari metode pembayaran lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam angka 6 keterangan tertulis nomor 03 tahun 2024, sebagaimana telah diubah terakhir nomor 04 tahun 2024. Kesimpulannya,
PPN atas penyediaan kris dikenakan pada saat PJSP memberikan jasa pembayaran kepada toko A sebagai merchant, dan PPN untuk jasa tersebut tidak dibebankan kepada konsumen. Bagi Anda yang membutuhkan konsultasi perpajakan, silakan komen di kolom komentar.